Dulu Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu beliau cerita bahwasanya dulu orang nggak suka dengan haul, hingga dikatain haul, dicaci, ditentang haul para wali-wali. Ketika ditentang tentang haul tersebut, haul tadinya ada 1, ada 2, ada 3, sekarang tambah menjadi 30, kata beliau. Kemudian orang nggak suka maulid, tapi maulid ada, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Sampai beliau bilang, katai lagi, begitu, bertambah jadi 1000. Wahakadha, biarin orang ngomong sesuka mereka. Sebab apabila Allah Ta'ala ingin menyebarkan fadilah, kemuliaan suatu kaum, Allah Ta'ala gerakkan lidah-lidah pembenci yang mengata-ngatai mereka. Dikiranya cacian mereka merugikan kita. Enggak merugikan, sama sekali enggak rugi. Justru banyak keuntungan yang kita ambil. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau dicaci maki, dikata-katai, ada orang sampaikan, "Imam, engkau dikatai, engkau dicaci, dimaki." Dengar begitu beliau langsung duduk, ya, dia siapkan ada buah-buahan, dia kumpulkan, taruh di piring, berikan kepada orang yang ngatain saya, antar ke rumahnya. Bilang, "Ya Syekh, ya Imam, kamu dicaci, dimaki, bukan dipuji." "Iya, saya dengar, berikan kepada dia." "Loh kok berikan?" "Ya, sebab dia dengan mencaci saya, dia mengirim pahala terbaik yang dia punya. Dia kirim pahala sholat, dia kirim pahala puasanya, dia kirim pahala zikirnya, dia kirim pahala sholawatnya. Saya nggak bisa apa-apa kecuali ya kirim buah ini aja ke rumah dia." Sampai satu orang bilang, "Saya nggak bergosip, sebab bergosip bukan merugikan orang yang saya benci, enggak, tapi merugikan diri saya sendiri." Kenapa? Kita biasanya ngomongin kejelekan orang karena kita nggak seneng sama dia. Kita kalau nggak seneng sama orang, apa yang kita lakukan? Kita kasih uang dia? Enggak. Kita nggak bakal berikan dia uang. Kenapa? Saya nggak seneng sama dia. Tapi dibilang, saya kalau mau bergosip, saya nggak ngegosipin orang. Sebab dengan menggosipkan orang yang saya benci, itu nguntungin dia. Berarti saya ngirimin pahala puasa, pahala sedekah, pahala ibadat untuk orang tersebut. Kalau saya mau bergosip, saya bakal gosipkan ibu saya, orang yang paling saya cintai. Sebab dialah orang yang paling berhak dengan amal ibadat saya hadiahkan bukan ke orang yang saya benci, tapi kepada orang yang saya cintai. Artinya, ngegosipin orang itu adalah perangai orang yang bodoh. Artinya, dia mau ngejahatin orang aja nggak tahu caranya. Bodoh, nggak tahu caranya membenci. Membenci sama orang jangan kasih duit, ngebenci orang malah kasih 2 miliar. Kenapa? Saya benci sama dia. Bodoh. Kasih dia mobil, kasih dia rumah. Kenapa? Sebab saya benci sama dia. Lang, kamu tidak pandai membenci. Hatta belajar ngebenci aja nggak bisa. Subhanallah, subhanallah. Wahakana. Sehingga orang-orang soleh banyak diuji dengan omongan, dengan cacian, dengan makian, tapi mereka nggak pernah memaki. Di dalam Ihya atau dalam Kalam Sya'rani, ada satu orang, dia berjalan, satu ulama, terus berpapasan dengan orang yang benci sama dia di perjalanan. Maka sepanjang jalan ini orang yang benci mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki, memprovokasi. Dia mengeluarkan cacian kepada ulama ini. Sambil berjalan dua-duanya, berduaan aja, dicaci, dimaki, didengarkan sambil jalan. Terus kebetulan mereka menuju tempat yang sama. Sampai tuh orang capek sendiri, gak disautin, gak dijawab. Capek
capek sendiri, diem. Begitu udah dekat ke kampungnya mereka, udah mau sampai di kota, tahu-tahu dia stop. Dia duduk, ya fulan, kalau masih ada unek-unek kamu, masih ada yang mau kamu keluarkan cacian makian, keluarkan sekarang. Jangan keluarkan nanti, jangan kamu ngomong pas lagi di kampung saya. Entar akhirnya anak didik saya yang belum ngaji, yang belum lulus, yang masih bodoh, dia dengar, gak sabar, mereka marah memukuli engkau. Jadi kalau mau mencaci sekarang, mumpung gak ada yang dengar. Ya, jadi entar udah sampai kampung, udah jangan ngomong. Saya takut nanti kamu yang diganggu. Diganggu oleh anak murid saya yang masih awam, yang kagak ngerti. Wah, kan? Mereka bahkan menjaga jangan sampai orang yang mencaci dia diganggu. Imam Al-Haddad beliau bilang, "Madza yaqulul munkirun fi man lahu qalbun salim ala jami'il muslimin wa qasduhul maulal karim wa ya'taqid fi nafsihi bi annahu 'abdun zamim laula inayat rabbihi lakana battalan dhalul Allahu hasbi wa kafa qul ma tasha ya dzal fudul." Beliau bilang, orang-orang yang ingkar, yang benci, yang enggak demen sama saya, apa sih yang mereka mau katakan? Mereka mau ngomong apa terhadap saya? Hati saya selamat, enggak benci sama orang, enggak benci kepada satu makhluk pun juga. Terhadap semua muslimin, nggak ada benci, nggak ada kedengkian. Selamat hati saya dari mereka, nggak ada benci sama siapapun. Yang saya tuju dengan ucapan saya, dengan dakwah, dengan perbuatan saya, dengan acara yang saya buat, yang saya cari bukan pangkat, bukan jabatan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berkeyakinan diri saya adalah hina. Saya bukan orang benar. Saya nganggap diri saya hina. Orang ciumin tangan saya, peluk saya, hormati saya, begitu, yaitu husnuzan mereka. Tapi saya berkeyakinan diri saya ini hina. Saya bukan orang benar. Sayyidina Imam Al-Aidrus bilang, sungguh yang cium tangan saya itu seperti menampar muka saya. Saya nggak pantas dicium tangan. Sebagian muhibbin sampai mencium kaki saya. Jangan dikira saya suka. Itu sama seperti mencongkel mata saya. Saya tahu diri saya nggak beres. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kalau bukan karena bimbingan Allah, saya nggak jadi begini. Allahu hasbi wa kafa. Cukup bagiku Allah. Begitu orang yang mau ngomong, silakan ngomong sesukanya. Khalas. Silakan mereka ngomong. Silakan mereka mencaci. Tiap orang, sebagaimana dikatakan bahwasanya wagadru kullu mri'in makana yuhsinuhu. Kadar setiap orang sesuai kebisaan dia. Yang kebisaannya menghina, ya hina. Yang kebisaannya memuliakan, ya dia mulia. Yang kebisaannya husnudzon, maka dia hasan, indah. Yang kebiasaannya su'udzon, prasangka buruk, maka dia buruk. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Ini air putih, kalau kita tuang yang keluar putih jernih. Ini susu, kopi, kalau kita tuang yang keluar ya susu, kopi. Kalau ada botol wadah isinya kotoran, yang keluar dari situ juga kotoran. Omongan kotor keluar dari yang hatinya kotor. Omongan bersih keluar dari orang yang hatinya bersih. Keburukan berasal dari hati yang buruk. Khalas, biarkan aja. Hisabuhum 'ala Allah. Allah yang menghisab mereka. Allah yang memperhitungkan mereka, bukan kita. Biarin aja hal yang demikian tersebut terjadi.